Pemerintah mengkaji rencana pemanfaatan pakaian bekas atau thrifting ilegal dari sitaan negara untuk dimanfaatkan sebagai daur ulang bahan baku pakaian baru. Proses pemusnahan thrifting diganti melalui proses daur ulang, tidak dengan dibakar. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mengkaji usulan daur ulang baju bekas impor ilegal hasil sitaan negara untuk dimanfaatkan sebagai daur ulang bahan baku pakaian baru. Hal ini dilakukan karena pemerintah telah menemukan pengusaha yang sanggup untuk mendaur ulang pakaian tersebut agar dapat digunakan kembali oleh industri besar maupun UMKM dalam negeri. Ini juga atas arahan Presiden, itu mesti dimanfaatkan katanya. Jangan dibakar begitu aja. Kita pikir-pikir gimana Pak, boleh nggak kita cacah ulang? Boleh katanya. Jadi kita ketemu dengan AGTI, menawarkan bisa nggak mereka mencacah ulang balpres itu. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka sudah mau, ada beberapa pengusaha yang sudah siap. Minggu depan diskusi dengan mereka ya, dipastikan ya Pak ya. Jadi langsung ketok palu, langsung jalan. Belakangan pemerintah telah menindak importir pakaian bekas sejak 2024 hingga 2025 yang mencapai 17.200 balpres dengan berat mencapai 1.700 ton atau setara dengan 8,6 juta potong pakaian. Penindakan ini tentunya harus diiringi dengan pemusnahan barang yang dinilai cukup menguras biaya dan anggaran pemerintah, hingga akhirnya pemerintah mencari alternatif yang lebih bijak. Kalau komplain itu balpres, saya tangkap barangnya, orangnya nggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya, itu mahal tuh berapa ya? Satu kontainer tuh sekitar 12 juta kalau nggak salah, 12 juta rupiah. Rugi, habis itu ngasih makan orang yang ditahan, rugi besar kita. Jadi kita rubah. Sebelumnya usulan pemusnahan pakaian ilegal untuk didaur ulang tidak dengan dibakar diutarakan oleh Ketua Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia, Anne Patricia Sutanto. Asosiasi memberikan solusi bahwa baju sitaan dapat didaur ulang. Kami sebenarnya di level importir langsung, kalaupun nanti ada barang yang sudah terlanjur di kepabean dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal, karena menurut kami adalah ini kan sudah ada permendaknya bahwa ini dilarang. Jadi ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai itu kan diperlukan. Cuma kan selalu dikatakan bahwa sayang baju dibakar dan sebagainya atau dimusnahkan. Nah, kami di Akti juga bisa memberikan suatu solusi bahwa baju ini bisa dicacah dan menjadi bahan daur ulang. Dengan mekanisme baru ini, pakaian sitaan tidak lagi menumpuk di gudang Bea Cukai dan bisa dimanfaatkan kembali untuk tekstil nasional. Tim Liputan Metro TV. Menteri Keuangan Purbaya menyebut pakaian bekas impor ilegal masuk melalui pelabuhan besar. Sebab yang menilai kapasitas pelabuhan tikus tidak memadai untuk menampung volume besar barang impor ilegal seperti balpres. Diberitakan katanya lewat pelabuhan tikus. Tapi kalau pelabuhan tikus kan sedikit kapasitasnya, kapalnya juga kecil. Berapa sih? Pasti nggak bisa pakai ini kan kontainer kan. Dikumpulkan di satu tempat. Saya duga bukan di pelabuhan tikus masuknya, malah di pelabuhan besar, karena bisa masuk kontainer besar di situ. Kalau tikus saya bisa hitung berapa sih, ya nggak banyak lah. Terus repot lagi ke pelabuhannya, ngambilnya berapa lagi, mahal banget, pasti mahal banget. Apalagi kalau pelabuhan tikus di mana di Sumatera, pantai timur Sumatera. Saya sudah dapat masukan itu, pantai timur Sumatera, dulunya masuknya susah, ngambilnya juga susah, transportasinya susah. Nggak mungkin harganya murah. Jadi dugaan saya emang di pelabuhan besar. Hanya saja mereka main-main. Kalau saya datang mereka kabur, itu belaga ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.